Baik, setelah sebelumnya kita belajar mengenai text shadow ya, maka kali ini kita akan belajar lagi mengenai gradient, di mana gradient ini digunakan untuk mengatur gradasi ya dari setiap elemen HTML yang kita buat. Untuk gradient itu sendiri sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada linear gradient, dan yang kedua itu ada radial gradient. Dan untuk video kali ini khusus saya akan bahas mengenai linear gradient terlebih dahulu. Untuk itu teman-teman silakan buka ya kode editornya. Oke, untuk itu langsung buat saja file baru ya. Kita namakan saja linear gradient. Kemudian linear gradient ya untuk title-nya. Sembunyikan sidebar-nya, kemudian kita simpan, open with live server. Kita tunggu, save. Selanjutnya kita akan gunakan property. Kita buat strukturnya dulu ya. Kita buat div, lalu di sini bisa kita kasih kelas. Misalnya box 1 ya. Box 1 di sini, kemudian kita berikan style. Kemudian box 1 ini kita berikan misalnya width-nya 400 px, kemudian tingginya 200 px misalnya. Kemudian border 1 px solid, kita simpan. Oke, maka hasilnya seperti itu. Kemudian kita margin, kita buat ke tengah, kan seperti itu. Nah, properti yang kita gunakan untuk mengatur linear gradient yaitu background image ya. Ini propertinya. Kemudian nilai yang bisa kita berikan tadi ada dua jenis ya sebenarnya, linear gradient dan juga radial gradient. Tapi radial gradient ini ya. Tapi di video kali ini kita akan bahas linearnya dulu. Linear gradient. Kemudian nilainya itu ada dua untuk default yang bisa kita berikan. Misalnya merah dan juga biru. Kita simpan ya. Nah, maka secara default akan seperti ini. Jadi dari atas ke bawah ya. Jadi dari atas ke bawah. Yang atas itu merah, yang bawahnya itu biru ya. Kemudian selain itu juga bisa kita atur misalnya ingin banyak ya warnanya. Misalnya yellow untuk kuning misalnya. Misalnya lagi ada blue violet ya. Blue violet. Kita simpan. Nah, maka akan seperti itu, dia dari atas ke bawah gitu ya. Nah, selain itu juga misalnya teman-teman ingin merubah arah ya, arah dari si susunan warnanya. Jadi tidak mau dari atas ke bawah, ingin mengatur dari kiri ke kanan misalnya. Misalnya teman-teman juga bisa atur di sini. Kita kasih koma dulu. Di sini nama value-nya adalah to right. Jadi ke kanan gitu ya. Nah, maka kan seperti ini. Jadi yang pertama itu nilainya merah ya, dari paling kiri ini. Ada lagi misalnya teman-teman ingin merubah dari kanan ke kiri, misalnya bisa juga, misalnya ke left ya. Kita balik. Ada lagi misalnya ingin mengatur secara derajat. Itu juga bisa menggunakan 90 dg misalnya. Dg itu derajat ya. Nah, maka kan seperti itu. Jadi dia sama dengan yang tadi ya, to right-nya. Kemudian kita ingin rubah lagi misalnya dari kanan ke kiri gitu ya. Itu sama, kita bisa kasih minus seperti ini. Maka akan seperti itu. Misalnya kita kasih lagi nilainya
180 derajat. Nah, maka akan berubah seperti itu. Gimana kalau misalnya ada case ingin merubah arahnya itu secara diagonal? Nah, itu caranya bisa kita gunakan di sini. Mungkin ini kan kita hapus dulu ya. Kita ingin berikan warna 2 saja. Misalnya di sini blue, simpan. Oke, maka akan seperti itu. Untuk mengatur dia secara diagonal, ada value yang kita gunakan. Kalau tadi kan kita hanya menggunakan to right ya, seperti ini. Maka dari kiri ke kanannya gitu ya. Maka akan seperti ini. Ada lagi yang harus kita gunakan di sini supaya dia diagonal. Ada nilai yang harus kita berikan, yaitu tuh misalnya tuh bottom right. Maka akan seperti itu. Jadi ini cara bacanya. Ini kan kita berikan value ya, to bottom right. Jadi value-nya itu yang merah, ini kan posisi berada di kiri tadi ya. Jadi kita set, kalau misalnya ini kita berikan to bottom right, maka right-nya akan berpindah ke kiri atas ya, top left ya, kiri atas, maka dia akan terus sampai ke bottom sebelah kanan, yaitu biru. Kalau di sini kita berikan to right kan hanya ke dari kiri ke kanan misalnya, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita berikan seperti ini, maka di akhirnya kita akan set, kita akan atur bahwa nilai terakhir akan berada di sini. Nah, maka supaya dia sejajar dengan yang merah, merah pun akan berada di top ya, di atas kiri. Dan yang nilai terakhir yaitu biru, dia akan berada di pojok kanan bawah, bottom right, bawah bagian kanan ya. Simpan, maka akan seperti itu. Sip, mudah-mudahan paham ya. Kita juga bisa atur-atur, misalnya kalau ini kan bottom right dari kiri atas ke bottom ya, bawah kanan. Juga bisa bottom left misalnya. Nanti ujungnya akan berada di kiri bawah ya. Kita simpan, tuh, maka akan seperti itu. Misalnya top left juga, maka akan berada di kiri atas ya. Kita simpan, nah, seperti itu. Kita rubah lagi, misalnya kita ingin ujung akhirnya itu di pojok kanan atas ya. Kita simpan, tuh, sama saja, maka akan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan buat div baru saja. Div baru kita berikan kelas box kedua ya. Di sini box kedua ini mungkin akan kita copy saja. Kemudian yang untuk linear gradient kita komentari. Ini kita ganti menjadi box 2 ya, kita simpan. Akan seperti itu. Marginnya kita berikan atas bawah 50 px deh. 50 px ya. Sip, maka akan seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat linear gradient ini menjadi berulang ya, atau secara repeat ya, akan mengulang dari background image-nya. Kita bisa gunakan value-nya itu repeating linear gradient. Kemudian untuk yang ini kan kita berikan, ini kita hapus dulu yang ini. Kemudian kita berikan nilai misalnya red ya. Kemudian yang ini blue violet. Nah, di sini nilainya kita berikan 20% misalnya. Di sini untuk blue-nya juga misalnya 30% gitu. Kita simpan. Nah, maka akan seperti ini ya.
maka untuk linear gradiennya atau warnanya itu akan berulang karena kita berikan repeat di sini. Ini juga bisa kita rubah-rubah, misalnya rate-nya 10% misal. Tuh, maka kan seperti itu. Warnanya juga bisa kita tambah ya. Misalnya yellow gitu, untuk kuning kita simpan. Kita atur dia ingin berubah berapa ya, misalnya 20% deh. Tidak kelihatan, kita berikan 30%. Nah, setelah 40% baru tuh ada nilainya ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan mengenai linear gradient. Mungkin cukup untuk linear gradient, kita akan bahas di video selanjutnya mengenai radial gradient.